Pengertian komunikasi pemasaran terpadu (IMC). Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller 2015, komunikasi pemasaran terpadu (IMC) adalah proses menyatukan dan mengordinasikan berbagai alat komunikasi serta saluran pemasaran perusahaan agar semua menyampaikan pesan yang konsisten, jelas, dan menarik kepada audiens sasaran. Sedangkan menurut Ari Setianingrum, IMC merupakan pendekatan strategis dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi komunikasi pemasaran agar semua kegiatan promosi memiliki arah dan pesan yang jelas dan dalam membentuk persepsi positif terhadap merek. Jadi kesimpulannya, IMC adalah strategi komunikasi yang terpadu, konsisten, dan sinergis antara seluruh elemen promosi, iklan, penjualan pribadi, PR, promosi penjualan, digital marketing, dan lainnya, untuk mencapai tujuan pemasaran secara efektif. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tujuan komunikasi pemasaran terpadu. Menurut Kotler dan Keller 2015 dan didukung oleh Abdul Manap 2016, tujuan IMC meliputi: yang pertama, menciptakan kesadaran merek (brand awareness) agar konsumen mengenal merek dan pesan perusahaan. Dan yang kedua, membentuk citra merek yang positif, memastikan pesan yang disampaikan memperkuat persepsi merek. Dan yang ketiga, mendorong preferensi dan loyalitas pelanggan. Pesan yang konsisten membuat konsumen lebih percaya. Dan yang keempat, mengintegrasikan semua bentuk komunikasi sehingga tidak ada perbedaan pesan antara media satu dan lainnya. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya promosi, karena semua aktivitas saling mendukung, bukan tumpang tindih. Dan yang terakhir, ada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Komponen utama IMC atau bawaran komunikasi pemasaran. Menurut Kotler dan Keller 2015, ada 8 elemen utama IMC, yaitu: yang pertama ada advertising atau iklan, yaitu komunikasi non-pribadi berbayar melalui media massa seperti TV, radio, internet, atau cetak. Yang kedua, sales promotion atau promosi penjualan, yaitu insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian, diskon, kupon, dan hadiah. Yang ketiga, ada public relation atau hubungan masyarakat, yaitu upaya membangun citra baik melalui kegiatan sosial, media, dan hubungan publik. Yang keempat, personal selling atau penjualan pribadi, yaitu interaksi langsung antara tenaga penjual dengan pelanggan. Yang kelima, direct marketing atau pemasaran langsung, yaitu komunikasi langsung kepada pelanggan melalui email, telepon, atau katalog. Yang keenam, online atau digital marketing, yaitu promosi menggunakan media digital seperti website, media sosial, dan iklan online. Yang ketujuh, ada event dan experience, yaitu kegiatan atau acara yang melibatkan pelanggan secara langsung atau event atau sponsorship. Yang kedelapan, ada word of mouth marketing atau pemasaran dari mulut ke mulut, yaitu rekomendasi atau testimoni dari pelanggan lain. Langkah-langkah merancang komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama, identifikasi audiens sasaran. Tentukan siapa yang menjadi target komunikasi: pelanggan potensial, pengguna, pembeli, dan influencer. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi, misalnya membangun kesadaran, menciptakan minat,
menumbuhkan preferensi, mendorong tindakan pembelian, hingga loyalitas. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, menentukan saluran komunikasi. Pilih media yang paling efektif seperti TV, media sosial, internet, event, dan komunikasi langsung. Yang kelima, menetapkan anggaran komunikasi. Yang keenam, memilih bauran komunikasi atau promotion mix. Gabungkan berbagai alat promosi agar saling mendukung dan menghasilkan dampak yang lebih kuat. Yang ketujuh, mengukur dan mengevaluasi hasil komunikasi. Yang terakhir, mengelola dan mengkoordinasikan IMC. Pastikan semua pesan dari berbagai saluran komunikasi selaras, konsisten, dan saling memperkuat. Prinsip-prinsip IMC menurut Kotler dan Keller serta diperkuat oleh Aristianingrum itu ada 5 prinsip, yaitu yang pertama ada konsistensi, yaitu pesan harus konsisten di semua saluran komunikasi. Yang kedua ada clarity, yaitu pesan mudah dipahami dan relevan. Yang ketiga ada continuity, yaitu komunikasi dilakukan secara berkelanjutan, bukan sesaat. Yang keempat, komplementari, yaitu setiap alat promosi harus saling melengkapi. Yang kelima, customer centric, yaitu fokus pada kebutuhan dan persepsi pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari IMC. Yang pertama, efisiensi biaya promosi karena menghindari duplikasi pesan. Dan yang kedua, meningkatkan efektivitas pemasaran melalui sinergi antar elemen komunikasi. Yang ketiga, membangun brand equity atau ekuitas merek yang sangat kuat. Dan yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, mendukung strategi pemasaran jangka panjang perusahaan. Tantangan dalam mengelola IMC menurut Kotler and Keller 2015 serta Manap 2016. Yang pertama, sulit menjaga konsistensi pesan di berbagai media. Yang kedua, koordinasi antar departemen sering kurang efektif. Dan yang ketiga, keterbatasan anggaran promosi. Yang keempat, dinamika teknologi digital dan perilaku konsumen yang cepat berubah. Kesimpulannya, komunikasi pemasaran terpadu atau IMC adalah strategi yang menggabungkan seluruh aktivitas promosi agar menyampaikan pesan secara efisien dan konsisten kepada konsumen. IMC bertujuan membangun kesadaran, citra, dan loyalitas merek melalui koordinasi berbagai saluran komunikasi. Dengan penerapan yang terpadu, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas promosi, efisiensi biaya, serta memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Good.